Coba bayangkan, 10 tahun pemerintahan Jokowi, orang yang selalu nyinyirin masalah impor beras seperti si Fadlijon dan lain-lain dibungkam oleh Jokowi. Perubahan itu tidak bisa secepat membalik telapak tangan. Harus dibangun waduk-waduknya dulu, diperlancar pengairan irigasinya, dan setelah semuanya terbangun, lalu memfasilitasi pertanian dengan alat-alat modern, penyediaan pupuk dan lain sebagainya, baru akan menuai hasilnya. Di tangan Jokowi, RI jadi pengekspor beras terbesar ketiga di dunia, dan Jokowi sangat begitu percaya bahwa keringat yang dikucurkan tidak akan mengkhianati hasil. Kebijakan impor beras selalu menjadi polemik di Indonesia. Pro dan kontra yang kencang selalu muncul ketika ada kabar RI mau mendatangkan beras dari luar negeri. Di zaman pemerintahan SBY, untuk mensuplai ketahanan pangan dalam negeri, Indonesia selalu mengimpor beras dari berbagai negara: Vietnam, Thailand, Cina, India, Pakistan, Taiwan, Myanmar, hingga Singapura. Tapi impor terbesar berasal dari Thailand serta Vietnam. Di era kepemimpinan Jokowi, impor beras mulai bisa dikendalikan. Bahkan sekarang Indonesia mulai mampu bersaing dengan negara pengekspor beras terbesar di dunia. Di tahun 2020, berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, yaitu Food and Agriculture Organization atau FAO, produksi beras tanah air mengalami peningkatan yang sangat cukup tinggi, yaitu sebesar 54,65 juta ton pada 2020. Dan Indonesia menduduki peringkat ketiga negara pengekspor beras terbesar di dunia, yaitu setelah Cina serta India. Dan pada awal 2021, permintaan pasar dunia akan beras semakin meningkat, dan Indonesia sukses mengekspor beras ke 20 negara, termasuk salah satunya Arab Saudi serta Malaysia. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, mengatakan beras Indonesia diminati pangsa pasar negara lain. Peluang ekspor beras ke pasar internasional ini akan terus terbuka, dan kita mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik serta pasar-pasar internasional, sebut Kuntoro. Selama ini, Indonesia dikenal merupakan negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Setidaknya ada 270 juta penduduk yang selama ini bergantung pada makanan pokok jenis beras ini. Untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, pemerintah selalu mengimpornya dari negara lain. Tapi sekarang, Indonesia bisa sejajar dengan India dan Cina dalam mensuplai kebutuhan beras dunia. Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa tahun ini, tahun 2021, sampai hari ini kita belum melakukan impor beras sama sekali. Dan kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik. Presiden Jokowi mengatakan produktivitas dari para petani sudah meningkat pada tahun ini karena selesainya pembangunan beberapa bendungan pada tahun-tahun sebelumnya. Fungsi pengairan yang maksimal telah mendorong produktivitas petani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan kebutuhan pendistribusian bahan pangan ini sekarang menjadi semakin mudah karena infrastruktur jalan-jalan di pedesaan sudah cukup baik. Saya rasa ini adalah sebuah tambahan produktivitas dari petani yang dihasilkan karena memang banyak sekali bendungan-bendungan yang telah selesai dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Ini mulai kelihatan hasil dari produktivitas kenaikan di petani sehingga memunculkan total produksi di seluruh tanah air ini menjadi merangkak. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berharap peresmian Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 3 kali panen padi dan sekali panen palawija.
Saat ini, para petani sekitar mampu memanen padi hingga 2 kali dan 1 kali panen palawija. Dengan adanya nanti bendungan Tugu, airnya sudah mengalir sampai ke sawah-sawah. Di sini akan bisa panen padi 3 kali, palawija sekali, sehingga produktivitas setiap hektar yang ada di Kabupaten Trenggalek ini bisa naik secara drastis. Dalam kegiatan ini, Presiden juga mendengar keluhan dari para petani, terutama terkait dengan pupuk dan juga alat produksi pertanian. Jokowi pun berjanji akan segera membahas masalah ini bersama jajarannya. Saya kira nanti akan kita bicarakan di Jakarta, dan agar juga Menteri Pertanian menyelesaikan hal kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan ini secepat-cepatnya. Coba bayangkan, 10 tahun pemerintahan Jokowi, orang yang selalu nyinyirin masalah impor beras seperti si Fadlijon dan lain-lain dibungkam oleh Jokowi. Perubahan itu tidak bisa secepat membalik telapak tangan. Harus dibangun waduk-waduknya dulu, diperlancar pengairan irigasinya, dan setelah semuanya terbangun, lalu memfasilitasi pertanian dengan alat-alat modern, penyediaan pupuk, dan lain sebagainya, baru akan menuai hasilnya. Semuanya juga perlu proses, dan Jokowi sangat begitu percaya bahwa keringat yang dikucurkan tidak akan mengkhianati hasil. Bagaimana pendapat Anda akan kemajuan ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata.